Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video sebelumnya kan aku udah membahas tentang creative thinking atau berpikir kreatif. Nah, di video kali ini aku akan membahas metode apa saja dan strategi apa saja dalam berpikir kreatif. Nah, untuk metode dan strategi berpikir kreatif itu ada dua. Yang pertama linear thinking dan lateral thinking. Nah, berpikir linear atau linear thinking adalah proses biner dengan hanya dua set jawaban benar atau salah. Linear thinking atau berpikir linear juga merupakan cara berpikir yang logis, berurutan, dan langkah demi langkah. Nah, ini tuh merupakan pendekatan yang paling umum digunakan dalam menyelesaikan masalah, terutama dalam bidang seperti matematika, ilmu pengetahuan, dan analisis data. Nah, metode yang kedua tadi adalah lateral thinking. Lateral thinking ini adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah kompleks dengan menggunakan solusi yang kreatif. Nah, lateral thinking ini juga diartikan sebagai cara berpikir yang mencari solusi dengan pendekatan yang tidak biasa, kreatif, dan tidak langsung. Istilah ini diperkenalkan oleh Edward de Bono yang tujuannya untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan keluar dari pola pikir yang kaku atau tradisional. Linear thinking dan lateral thinking ini memiliki strateginya masing-masing. Nah, di dalam linear thinking ini itu kan ada beberapa strategi, dibedakan menjadi tiga, yaitu grup A, grup B, dan grup C. Nah, di video kali ini aku akan membahas linear thinking bagian grup A, yaitu falsifies, slice and dice, cherry split, tingle bubble, dan scamper. Nah, untuk falsifies ini adalah mengubah perspektif dengan melihat kebalikan dari asumsi yang ada, atau bisa merujuk pada teknik mengubah persepsi atau bermain peran, melihat masalah dari sudut pandang orang lain, atau mengenakan topeng baru agar bisa berpikir tanpa bias lama. Contohnya itu jika biasanya produk dibuat lebih kompleks, coba buat lebih sederhana. Seperti kebanyakan aplikasi bertambah fitur, bagaimana jika fitur itu dikurangi untuk kesederhanaan? Atau bisa juga toko fisik dianggap penting, bagaimana jika hanya berbasis daring atau tidak ada toko offline, adanya toko online? Bisa juga kursi yang biasanya memiliki 4 kaki, bagaimana jika hanya dibuat menjadi 3 kaki? Yang selanjutnya ada slice and dice. Nah, ini adalah teknik memecahkan masalah atau konsep menjadi beberapa kategori untuk memahami dan mengembangkannya lebih lanjut. Biasanya digunakan untuk menyederhanakan masalah kompleks. Contohnya, memecahkan strategi pemasaran menjadi aspek individual seperti target audience, media, dan peran. Yang selanjutnya ada cherry split. Cherry split ini adalah teknik untuk membagi ide atau masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, atau mengambil satu ide dan membaginya menjadi 2 ide yang lebih kecil atau spesifik, bisa memunculkan perspektif yang lebih tajam atau unik dari gagasan besar. Contohnya memecah proyek besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih terukur. Yang selanjutnya itu adalah think bubbles. Nah, think bubbles adalah teknik untuk mengorganisasi ide dengan menggunakan diagram berbentuk gelembung. Setiap gelembung ini berisi ide atau konsep yang dikembangkan lebih lanjut. Nah, think bubbles ini biasanya digunakan untuk menemukan hubungan dari berbagai ide dan memperluas pola pikir. Nah, sama halnya dengan mind mapping, dia itu memiliki satu gelembung di tengah dan memiliki cabang-cabang keluar ke gelembung-gelembung lain sebagai ide-ide pendukung. Selanjutnya itu ada scamper atau metode brainstorming yang membantu menghasilkan ide baru dengan memodifikasi konsep yang sudah ada. Scamper merupakan akronim dari 7 teknik berpikir.
Nah, 7 teknik berpikir ini ada: 1. Substitute atau gantikan, apa yang bisa diganti dalam ide atau produk. Yang kedua ada combine atau gabungkan, bagaimana dua elemen dapat digabungkan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Yang ketiga ada adapt atau sesuaikan, bagaimana konsep ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda. Yang keempat, modify atau ubah, apa yang bisa ditambah atau dikurangi agar lebih efektif. Yang kelima ada put to another use atau gunakan untuk tujuan lain, bagaimana ide ini bisa digunakan di bidang lain. Yang keenam ada eliminate atau hilangkan, apa yang bisa dihilangkan untuk menyederhanakan konsep. Yang ketujuh reverse atau balikan, apa yang terjadi jika kita membalikkan atau membalik prosesnya. Nah, yang selanjutnya itu ada contoh scamper. Nah, contoh scamper dari Substitute itu yaitu menggunakan bahan ramah lingkungan dalam produksi kemasan. Nah, untuk contoh combine itu menggabungkan fitur kamera dan ponsel untuk menciptakan smartphone dengan fotografi canggih. Untuk contoh adapt itu mengadaptasi teknologi mesin mobil listrik untuk sepeda motor listrik. Contoh modify itu mengubah desain kursi kerja agar lebih ergonomis atau ekonomis mungkin ya. Terus untuk contoh put to another use itu menggunakan kemasan bekas sebagai pot tanaman. Untuk contoh eliminate itu menghilangkan tombol fisik pada smartphone untuk desain yang lebih minimalis. Untuk contoh reverse itu mengembangkan konsep pembayaran terbalik atau bayar setelah pakai bukan sebelum pakai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait linear thinking grup A. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.